Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman? Masya Allah, akhirnya kita sampai di hari perdana bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, kemarin kita harap-harap cemas untuk bisa ngerasain nggak nih Ramadan. Dan Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa merasakan hari perdana Ramadan. Selamat datang dalam acara Indahnya Ramadan bersama UAS dan Sahabat. Selama 30 hari ke depan, kami insya Allah akan menemani santap sahur pemirsa setia TV One semua di rumah setiap hari di jam yang sama. Nah, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas-bahas apa yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Tentunya ini bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang harus kita manfaatkan dengan maksimal. Kira-kira apa yang bisa kita pergunakan di momentum di waktu sempit ini? Nah, insya Allah kita akan diskusi dan mendengarkan kajian ilmu dari Ustadz Abdul Somad dan bersama sahabat. Hari ini sudah hadir di antara kita ada Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ustadz Amir Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Semoga sampai berkah, juga Bang kita Rai. di Ramadan nih, Ustadz ya. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya nih, Ustadz, ini kan sampai di Ramadan nih biasanya ada teman-teman yang udah siap gitu, udah langsung pokoknya posisi menyerang selama Ramadan gitu. Tapi ada juga teman-teman yang bingung gitu. Aduh, ini gimana nih Ramadan? Apa? Sholat 5 waktu di masjid. Mulainya dari mana nih? Nah, kadang-kadang hal-hal kecil kayak begitu tuh suka luput. Bahkan sekecil syarat-syarat sah untuk berpuasa juga kadang-kadang suka bingung gitu. Ada yang misalnya udahlah yang penting puasa, yang lainnya nggak tahu ibadahnya apa yang wajib gitu. Nah, untuk itu izinkan kami bertanya dan mendengarkan tausiah dari Ustadz-Ustadz. Bagaimana ini untuk bisa memulai bulan Ramadan dan apa syarat-syaratnya untuk berpuasa? Silakan Ustadz Abdul Somad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz. Fadhal, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bang Mario, terima kasih waktunya. Kemudian guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Dr. Amir Faisal. Ustadz sehat Ustadz? Insyaallah semoga Allah berkahi, Ustaz. Alhamdulillah. Jamaah dimanapun berada, pemirsa TV One, bil khusus yang ada bersama kita pada kesempatan kali ini di International Islamic Education Council. Siapa yang wajib berpuasa? Syarat puasa itu diterima Allah Subhanahu wa taala menurut aturan fikihnya ada 4. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang wajib berpuasa itu hanya orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, ada iman dalam hatinya, orang tersebut disebut dengan hanifan musliman. Jadi syarat pertama adalah dia mesti muslim. Memangnya ada orang tidak muslim berpuasa? Ada. Pak Ustadz baca berita kali? Enggak, saya ketemu. Jadi ketika naik pesawat, ketika dibagikan makanan, saya pun makan. Pak silakan, saya puasa Pak Ustadz. Masya Allah, nggak tinggal puasa. Saya Alhamdulillah Senin Kamis nggak tinggal puasa Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi saya non Muslim Pak Ustadz. Eh? Jadi puasa hanya mendapatkan sekedar untuk tahan makan dan minum saja. Karena syarat untuk diterima Allah Subhanahu wa taala mesti percaya kepada Allah. Dan syarat supaya puasa ini diterima Allah Subhanahu wa taala mesti percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita dakwahkan Islam untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bapak saya muslim, mak saya muslim, tinggal di negeri muslim, keluarga muslim. Apa mungkin saya keluar dari keimanan, keislaman? Bisa aja. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang pezina itu saat berzina itu ada iman dalam dirinya. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak mungkin ketika orang minum khamar, mabuk, sakau itu ada iman dalam dirinya. Wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Maling, pencuri, koruptor, tidak mungkin dia melakukan itu ketika ada iman dalam dirinya.
Lalu kemudian yang meriwayatkan hadis itu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada muridnya bertanya, Ikrimah namanya. Ya wahai tuan guru, ayunza'ul iman? Apakah iman itu bisa lepas dari badan? Wa syabbaka baina asabi'ihi. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas menjalin jari jemarinya. Summa naza'ahu. Kemudian dia lepaskan. Kata beliau, hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman lepas dari badan. Hina taba, ketika orang itu bertaubat, ada, maka imannya kembali lagi ke dalam tubuh. Jadi jangan terlalu pede masuk ke dalam Ramadan. Jadi masih ada kesempatan, mumpung belum imsak, jamaah pun masih bisa untuk santap sahur karena kita belum imsak, silakan. Maka perbaiki, tajdid, memperbaharui keimanan karena kita tidak tahu entah apa yang menyebabkan iman kita rusak. Maka kita selalu, orang mau akad nikah selalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat mendengar azan sebelum kita masuk ke salat, asyhadu an la ilaha illallah. Orang semua menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita hanya melihat zahirnya, batin di dalam kita tidak tahu. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Yang kedua, baligh. Jadi baligh artinya sampai. Muballigh orang yang menyampaikan dakwah. Baligh artinya sampai usianya. Biasanya mohon maaf kalau perempuan usia menstruasi kabarnya 9 tahun paling cepat. Ternyata sekarang bisa lebih cepat lagi Pak Ustadz, kata sebagian jamaah. Gak apa, gara-gara sinetron. Iya sih. Anak kita, na'udzubillah. Lalu kemudian kalau laki-laki dia mimpi basah. Kamu wajib puasa nih, udah wajib kata orang tuanya. Kamu udah mimpi basah, sudah Pak. Mimpi apa? Mimpi mandi hujan. Maksudnya akil baligh. Baligh. Yang ketiga adalah akil. Akil artinya berakal. Kenapa mesti ada akil baligh? Karena ada orang yang usianya baligh, bulugh, sampai, tapi akalnya nggak nyampe. Oke. Mohon maaf, ada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, secara fisik mungkin usianya sudah sampai, tapi akalnya tidak. Dulu saya ketika kecil diajari oleh orang tua, kalau ada yang seperti itu, jangan tatap matanya lama-lama, jangan rendahkan dia, nak. Ya. Itu saudara kita. Nanti di akhirat mereka jauh lebih mulia dari kita. Kalau kita masih panjang prosesnya, amal kita ditimbang, kita akan dihisab. Mereka ini langsung masuk surga karena mereka ini tamu Allah. Begitu dulu kami diajarkan oleh ibu kami waktu kecil, supaya tidak boleh meremehkan, menyepelekan. Maka sampai hari ini kalau saya ketemu dengan saudara-saudara seperti itu, ingat apa pesan ibu ketika masih kecil. Betapa pentingnya kita ingatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk tidak merendahkan hamba Allah. Boleh jadi nanti di akhirat dia jauh lebih mulia daripada kita. Di dunia dia tidak wajib. Jadi kalau jamaah Bapak Ibu nanti ngelihat di siang Ramadan ada rumah makan yang atasnya tertutup, bawahnya terbuka. Ya. Kalau hantu kan kakinya hilang, wajahnya kelihatan. Nah, ini kebalikan. Kakinya ada. Iya, itu mungkin mereka belum akil baligh. Belum sampai usianya. Muslim, beriman, akil, baligh, kemudian yang keempat adalah mampu. 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 Jadi Islam ini bukan agama yang memaksakan orang, tidak. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, boleh diganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, tidak sanggup bayar fidyah. Muslim, baligh, berakal, mampu, insyaallah puasa kita cukup syarat diterima Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah. Demikian Bang Mario. Mampu nih, nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi ya, karena mampu nih, aduh saya lagi nggak mampu, ngantuk. Ah, itu kan lain lagi tuh Ustadz kan. Tapi mungkin insya Allah kita akan bahas. Tadi yang Ustaz Abdul Samad singgung, ada non-muslim berpuasa. Itu pernah ditanya, kenapa mau berpuasa? Habis orang Islam nggak ada yang puasa, Senin Kamis saya puasa aja lah. Masya Allah. Nanti abis ini kita akan bahas lebih banyak lagi Ustadz. Insya Allah di segmen berikutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di indahnya Ramadan.